Kenalin, nama aku Shandan dan selamat datang kembali di channel Mioto Tech. Di video kali ini aku membahas nih salah satu HP dengan kelas mid range tapi mempunyai performa yang hampir mendekati flagship teman-teman. Apalagi kalau bukan dari keluarganya si Xiaomi ya, yaitu adalah Poco X7 Pro teman-teman. Jadi langsung aja kita bakal membahas dan mereview HP ini. Kita membahas desain dan dimensinya dulu nih teman-teman. Untuk desainnya sendiri, bagiku ini desain yang cukup wow ya dari Poco gitu, yang kalau misalnya kalian pernah lihat seri-seri Poco sebelumnya, untuk desainnya itu menurutku cukup heboh ya. Tapi di Poco X7 Pro ini desainnya cukup menarik teman-teman ya, cukup oke. Kalian bisa lihat ini memiliki dua tone warna. Nah kalau misalnya di sebelah kirinya itu dia agak lebih gelap ya, di sebelah kanannya itu dia agak lebih terang ya. Sebenarnya kalau misalnya kalian pegang ini sebenarnya teksturnya sama aja teman-teman, dan ya mudah ninggalin sidik jari ya. Kalian bisa lihat ini. Nah, dan uji gue ini tuh berasal dari polikarbonat ya, yang dari plastik. Jadi kalau misalnya kalian pegang, ini terasa banget ini kualitas plastik teman-teman. Dan agak terasa kopong ya. Ya agak terasa kopong sih. Tapi kan untuk sisi sampingnya, oh enggak sih, sisi sampingnya kuat, mantap sih. Udah kokoh sih. Cuman di belakangnya ini aja sih yang agak sedikit kopong teman-teman. Dan juga kalau misalnya untuk warna, ini kan ada warna hitam ya. Dan ada dua varian warna lagi, yaitu adalah warna kuning dan warna hijau. Tapi yang warna kuning itu nggak masuk teman-teman ya. Jadi untuk di Indonesia yang resminya itu ada dua warna aja, warna hitam ini dan yang warna hijau. Juga untuk beratnya ini di 195 gram. Jadi kalau misalkan pegang di tangan atau kalian masukin dalam saku, ini tuh nggak yang bakal terasa berat-berat banget teman-teman. Soalnya ini masih di bawah 200 gram. Cukup oke ya untuk beratnya. Ini dipegang satu tangan aja ini masih oke lah, masih enak. Nggak bakal terasa berat-berat banget. Oke, langsung aja kita bahas tentang sisi-sisi yang ada di kiri atas kanan bawah gitu ya. Di sini kita bakal bahas di sisi atasnya dulu. Di sini ada speaker ya teman-teman ya. Ini speakernya ada stereo, nanti ada di bawah lagi, terus ada infrared blaster dan ada mikrofon. Dan di sebelah sisi kanannya ini ada tombol volume M down, lalu ada power, dan di sisi bawahnya itu ada grill speaker lagi, ada mikrofon, lalu ada USB Type C, dan di sini ada SIM tray yang nggak bisa dipakai microSD ya. Jadi ini SIM tray 2 kartu aja teman-teman ya. Dan di sisi kirinya ini kosong ya. Dan di sini kita bakal membahas di segmen layarnya. Untuk layarnya sendiri ini menggunakan layar AMOLED di resolusi 1,5K, yaitu di 2712 x 1220 pixel teman-teman ya. Dengan perlindungan layar itu menggunakan Corning Gorilla Glass 7i teman-teman. Untuk bagian layarnya ini ukurannya di 6,67 inci ya teman-teman ya. Itu nggak termasuk ke dalam yang bongsor banget, cuman ya udah standar lah ya di ukuran segitu teman-teman. Dan juga untuk brightness-nya ini cukup tinggi ya. Ini bisa mencapai kecerahan puncak di 3200 nih teman-teman. Ya kalau misal kalian ini bawa di bawah sinar matahari terus kalian buka layarnya, ini cukup oke lah. Masih cukup terlihat dengan jelas pastinya. Tapi di sini kita bakal segini aja, ini bahkan nggak setengah, dan ini masih cukup terang ya. Ini tuh menggunakan refresh rate di 120 Hz teman-teman ya. Jadi kalian bisa lihat ini mulus banget untuk kalian nge-scroll, untuk kalian slide down ini mudah dan enak banget lah. Di sini kita bakal langsung aja membahas tentang sesuatu yang paling Poco gitu ya, apalagi kalau bukan chipset atau performanya teman-teman ya. Untuk chipsetnya sendiri ini menggunakan chipset dari MediaTek ya, yaitu Dimensity 8400 Ultra teman-teman. Untuk suara tutunya ini bisa nembus ke 1,5 juta lebih gitu ya. Untuk ukuran dari chipsetnya itu di ukuran 4 nanometer teman-teman. Dan untuk tipe penyimpanannya ini menggunakan tipe penyimpanan UFS 4.0 teman-teman, dengan RAM 12GB, LPDDR5X, dan penyimpanan internalnya itu di 512GB. Jadi itu udah cukup lega lah. Kalau misalnya kalian masih kekurangan di 512, kayaknya ada sesuatu yang salah sih dari kalian. Dan untuk baterainya ini menggunakan teknologi yang terbaru ya, yaitu silikon baterai teman-teman. Dengan ukuran baterainya itu ada di 6000 mAh ya. Jadi peningkatannya cukup baik dan cukup tinggi dari pendahulunya. Yang sebelumnya itu di 5000 mAh aja, sekarang di 6000 mAh. Jadi kalau misalnya kalian penggunaan dalam kehidupan sehari-hari, ini lebih better lah ketimbang sebelumnya. Untuk pengecasannya ini juga udah bertambah kencang ya, yaitu di 90 watt. Dan kalian bisa dapetin chargernya itu di boxnya. Itu sih the best banget sih Poco ini emang. Untuk konektivitas ini udah sangat-sangat lengkap teman-teman ya, dan memadai. Ini untuk giroskopnya juga bahkan udah menggunakan hardware ya, dan harus sih di harga sini udah harus hardware, karena kan kalau misalnya untuk presisi, untuk kalian main game yang FPS misalnya kayak PUBG atau COD dan game FPS lainnya ya, giroskop ini sangat membantu lah ya. Untuk jaringannya juga ini udah mendukung di 5G ya, karena ini menggunakan Dimensity 8400 Ultra ya teman-teman ya. Jadi 3G, 4G, 5G itu ya udah lengkap aman lah.
Oke, untuk security dan keamanannya, ini menggunakan Xiaomi HyperOS kedua dan Androidnya itu versi ke-15 teman-teman. Untuk janji update-nya, itu terdiri dari Android update 3 kali dan juga 4 tahun untuk security patch-nya teman-teman ya. Jadi kalian bisa untuk update Android itu sampai Android ke-18. Cukup panjang lah ya. Oke, membahas software, di sini tuh udah ada Xiaomi Hyper AI teman-teman ya. Jadi di sini ada Gemini dan juga di sini banyak banget, itu ada penulisan AI, wallpaper dinamis AI, editor galeri AI, pengenalan suara AI, penerjemahan percakapan AI, interpreter dan subtitle. Jadi cukup banyak dan kalian itu bisa untuk mengulik-ngulik ya. Jadi ya di sini aku bakal contohin satu aja ya. Jadi kita bakal langsung aja buka ke galeri. Oke, jadi ini ya contohnya. Jadi kita bakal hapus objek di sini, ini ada aku sih. Jadi kita bakal hapus objek di sini. Jadi kita tekan aja yang logo ini teman-teman, kayak pena ini. Terus di sini kita tekan yang AI dan di sini ada yang hapus. Di sini sebenarnya banyak, cukup banyak. Jadi kalian bisa explore aja. Di sini aku kayak nggak akan ngetes semuanya. Di sini ada langit, ada hilangkan pantulan, tapi di sini kita bakal hapus objeknya aja. Jadi kita tekan yang hapus. Lalu di sini kan ada tulisan orang ya. Di sini ada tulisan hapus objek, garis dan orang. Di sini kita tekan yang orangnya aja. Dan di sini dia bakal memilih ya, AI-nya tuh bakal untuk itu filter dan nah ini langsung aja kita tekan teman ya. Dan kalian tekan mulai ya. Jadi di bawah sini ada tulisan mulai dan kalian tekan aja. Dan di sini kita bakal lihat untuk proses dari fotonya apakah bagus ya. Untuk dihapus objek yang ada di gambar ini. Oh wow. Oh iya bagus ya. Coba ya, ini bisa di iniin before after. Wih. Keren juga teman-teman ya. Keren sih. Mantap sih. Dan ya nggak ada lagi aku di sini. Ya, setelah kita tadi bahas tentang software dan hardware, jadi langsung aja kita bakal bahas sesuatu yang ya nggak mungkin kalau kalian nggak beli ini untuk sesuatu seperti ini ya, yaitu adalah pergamingan. Langsung aja kita bakal tes gamingnya teman-teman. Kita udah dari gamenya, ini aku main Genshin Impact dulu untuk game pertama. Ini untuk baterainya itu ada di 76% dan sekarang tuh di jam 17.29, jadi aku bakal main mungkin 15 menitan ya. Jadi di 17.45 itu udah kelar dan kita bakal lihat untuk baterainya itu konsumsi berapa persen teman ya. Di sini juga untuk grafiknya kita bakal lihat dulu aja. Untuk grafiknya ini udah paling tinggi ya dan 60 fps ya. Jadi ini udah paling mentok dan langsung aja kita bakal lihat. Di sini aku juga nggak hidupin mode ini ya teman-teman ya. Di sini aku kayak biasa aja, nggak ada hidupin mode turbo. Jadi langsung aja kita bakal bermain selama 15 menit. Teman-teman, jadi di sini aku udah selesai untuk daily ya. Jadi kita bakal time dulu dailynya dan ini udah di hampir 15 menit, tinggal sedikit lagi 15 menit. Jadi kita bakal ambil dulu aja di harian kita ya. Oke teman, ini udah di 17.45 ya, udah 15 menit dan kita udah main ya. Tadi aku juga udah daily, jadi di sini kita bakal claim dulu hadiah dailynya. Jadi selama tadi aku bermain, ini untuk FPS-nya tuh lancar banget teman-teman. Ini aku nggak ada main pakai kipas, pakai pendingin, nggak ada. Jadi aku langsung main gini aja dan untuk suhunya kita bakal lihat ya. Ada berapa untuk suhunya, ada di berapa derajat. Jadi kita bakal lihat di baterai, mana nih baterai. Nah, itu ada di 42,5 derajat Celcius. Ini hitungannya masih oke lah. Karena ini juga nggak pakai casing ya teman-teman. Jadi untuk pelepasan dari panasnya ini juga aman lah. Enggak yang patah-patah ya, kalian bisa lihat nih. Lancar banget. Ini 60 fps. Lancar banget. Nice. Mungkin kalau misalnya ada frame drop paling kayak di 50-an ya. Nggak bakal terasa sih. Oke. Jadi seperti itu dan untuk baterainya ada di 71% ya teman-teman ya. Jadi 5% lah ya. Untuk di 15 menit 5%. Jadi langsung aja kita lanjut ke game selanjutnya. Oke, game selanjutnya ada Wuthering Wave teman-teman. Kita bakal langsung aja bermain Wuthering Wave. Di sini kita bakalan atur dulu ya untuk pengaturannya. Di sini aku bakal atur ke preset rata kanan semuanya. 60 fps teman-teman ya. Di sini kita confirm aja dan oke, di sini jamnya tuh ada di jam 17.55 dan di baterai itu ada di 70%. Di sini sama seperti sebelumnya kita bakal main 15 menit ya. Jadi untuk
di jamnya mungkin di 17.10 itu udah selesai, dan kita bakal lihat untuk kondisi baterainya tuh berkurang berapa persen. Di sini pakai bahasa Inggris ya, belum aku download bahasa Jepang ya, jadi adalah oke, ini udah di 15 menitan ya, kurang hampir dikit lagi sih. Kita udah memainkannya selama hampir 15 menit dan kita bakalkan dulu. Udah daily juga ya. Dan untuk baterainya ini ada di 65% ya. Jadi selama 15 menit itu menghabiskan baterai di 5% ya teman-teman. Dan untuk FPS sendiri ini enggak yang drop banget. Kalaupun drop paling di 40-an ya. Jadi masih mulus-mulus saja. Dan untuk suhunya sendiri kita bakal lihat aja. Untuk suhunya ini ada di 42,7 derajat ya, jadi agak lebih tinggi dari yang Genshin Impact, dan itu wajar banget ya, karena Wuthering Wave ini ya emang lebih berat aja sih. Oke, kali ini kita langsung aja mencoba atau mengetes game Mobile Legends Bang Bang ya. Ini udah di preset rata kanan semuanya. Kita menang, mantap. Ini berapa menit ya, berarti tadi 21.18 ya, 10 menit ya, kurang lebih 10 menit. Dan berapa persen habisnya? 3% teman-teman ya. Oke, cukup oke. Oke, dan untuk suhunya nih berapa? Di tangan aku nggak panas banget sih, nggak terasa terlalu hangat. Tapi kita lihat dulu aja untuk panasnya ada berapa, di 40,9 derajat Celcius ya, cukup oke lah temen ya. Soalnya selama aku main tadi cukup lancar dan mantep banget sih. Oke, untuk PUBG ini untuk refresh rate-nya itu bisa di Extreme Plus ya temen-temen ya, dan juga untuk grafisnya itu bisa di HDR ya. Jadi ini sebenarnya udah cukup tinggi ya. Dan ya udah, langsung aja kita bakal tes di gamingnya. Jadi langsung aja kita bakal mulai dulu. Oke, ini cukup smooth ya teman-teman ya. Kalau bisa lihat, ini masih di pesawat sih sebenarnya, cuman ya smooth banget. Ini siapa yang kita ikutin nih? Oke, kita bakal ikutin si nomor 1 ya. Langsung turun kita. Oke, kita bakal turun di rumah yang ini aja. Kita bakal ambil persediaan ya teman-teman, kita bakal bertempur ya. Dan kalian lihat, ini untuk giroskopnya hardware ya, mantap banget. Oke, kita ambil dulu senjata. Tidak ada. Ada pistol doang. Ya, kalian bisa lihat giroskopnya mantap banget ya. Nice. Oke, untuk kameranya sendiri ini dia ada 2 kamera depan ya teman-teman ya. Ini ada yang beresolusi 50 megapiksel, ini kamera utamanya, main kameranya. Lalu ini ada ultrawide-nya, ini beresolusi 8 megapiksel. Dan sini ada flash, dan ini tuh udah ada OIS-nya teman-teman ya. Dan untuk di kamera depannya ini menggunakan resolusi 20 megapiksel. Jadi ada peningkatan lah dari seri sebelumnya. Dan langsung aja kita bakal melihat kualitas atau tes dari kameranya teman-teman. Oke, jadi di sini kita udah ada di aplikasi kameranya. Dan langsung aja kita bakal ngetes untuk hasil dari jepretan Poco X7 Pro ini teman-teman. Kalau misalnya kita naikin ke atas untuk pengambilan dynamic range-nya cukup oke lah ya. Masih cukup mantap, masih kelihatan lah biru-birunya gitu. Oke. Dan juga di sini kalian bisa untuk ganti-ganti lensanya ya. Bisa ke 2 kali, terus di 0,6 kali, dapat tangan aku tadi. Dan itu ada efek transisinya, jadi cukup bagus lah. Oke, dan kalau misalnya di 1 kalinya itu ada yang di 35 mm dan 26 mm teman-teman. Oke, langsung aja di sini kita bakal foto teman-teman ya. Di sini sebelum kita foto ada beberapa fitur kayak misalnya ini untuk flash, lalu di sini ada penangkapan gerakan, ini ada Google Lens, terus di sini ada stylean ya. Itu ada kayak HDR, kamera AI, rasio aspek, timer, stylean, watermark, menonton dengan timer, dan tilt shift.
Dan di sini juga ada mode live-nya teman-teman ya. Keren banget ya. Poco X7 Pro tuh udah ada mode live-nya. Oke, ini kita hidupin aja dan kita bakal ngetes untuk motret ya. 1 2 3. Boom. Oke, wih cukup bagus ya. Wih. Oke, ini masih cukup bagus, untuk detailnya cukup jelas sih. Dan karena ini tadi kita hidupin yang dinamisnya, coba kita tekan untuk motret ya. 1 2. Nah, ada ya. Mantap sih. Oke, dan sekarang kita bakal ngetes untuk kamera selfie-nya. Jadi untuk di kamera selfie-nya tuh ada ini untuk flash juga. Terus ada settingannya, ini kalian bisa itu ada spesifikasi juga. Nih aku 3:4 aja teman, timer, beruntung dengan timer, watermark dan setelan. Di sini juga ada mode dinamisnya, jadi mantap banget. Coba kita tes. 1 2 3. Wih, detailnya cukup bagus ya. Kita tes. 1 2 3. Wih, cukup bagus sih. Oke, cukup mantap. Cukup mantap sih teman. Nice banget sih untuk kameranya. Sektor kameranya cukup bagus. Poco loh padahal yang mengejar performa, tapi cukup mantap lah ya. Oke, langsung aja kita ke pengetesan videonya. Lihat teman-teman, untuk rekaman videonya itu dia ada mempunyai 3 resolusi ya, yaitu di 720p, terus ada di 1080p dan ada di 4K. Dan untuk di 1080p nya itu ada di mentoknya di 60 fps ya teman-teman ya. Jadi ada yang 30 fps dan ada yang 60 fps. Dan untuk 4K nya, wih, ada yang 60 fps ya teman-teman. Wih, mantap sih ini. Oke, langsung aja kita bakal tes yang di 1080p 30 fps nya dulu ya. Oke, ini adalah perekaman di 1080p 30 fps. Dan kalian bisa lihat waktu aku bawa jalan seperti ini, apakah ada jedut-jedut. Dari preview yang aku lihat sih minim ya. Udah cukup mantap sih, minim banget soalnya jedutnya. Mungkin bakal sedikit terasa, cuman kalau dari preview sih aman banget. Dan juga kalau yang di 1080p 30 fps ini, itu bisa diganti lensanya ya. Jadi misalnya kayak gini, ini kedua kalinya, terus ke 0,6 kalinya, bisa teman-teman ya. Dan perpindahannya ada efek transisinya, bagus sih. Meskipun belum semut-semut banget ya, cuman untuk sekelas Poco sih ini udah cukup mantap sih. Ini bisa di zoom mentok sampai di 6 kali ya. Oke. Sekarang kita bakal tes di 1080p 60 fps. Oke teman, ini di 1080p 60 fps. Oke, kalau dari preview yang aku lihat sih ya lebih smooth ya, soalnya kan 60 fps. Dan jedut-jedut ini gimana teman-teman? Hampir terbilang jedut-jedut. Nah, jadi gimana menurut kalian? Apakah terasa jedut-jedutnya? Dari preview sih aman banget ya. Ini aku jalannya padahal lumayan ini teman ya, lumayan cepat. Tapi kalian lihat lumayan bagus sih, minim ya. Dan kalau misalnya di 1080p 60 fps itu nggak bisa ganti-ganti lensa ya teman ya. Jadi dia cuma bisa di slide, untuk ngezoomnya juga cuma bisa di slide. Dan mentok di 6 kali. Tapi cukup bagus sih. Oke, kita tes di 4K nya ya. Oke teman-teman, ini ya perekaman di 4K 30 fps. Lebih bagus ya untuk kualitasnya, soalnya kan 4K. Dan kalau misalnya perpindahan juga udah nggak bisa ya. Berarti cuma bisa di 1080p 30 fps ya untuk perpindahan lensa. Dan di sini mentoknya bisa di 6 kali juga. Oke, dan ini sistemnya pakai slide ya untuk di zoom, dan bagus sih. Ini aku bawa jalan lagi. Gimana menurut kalian teman? Oke, langsung aja kita coba di perekaman 4K 60 fps nya. Oke, ini adalah perekaman di 4K 60 fps dan dynamic range nya. Oke, bagus ya. Warna biru awannya juga seperti kelihatan aslinya temen ya. Oke, coba kita bakal bawa jalan. Oke, dari preview, wih, cukup bagus ya. Minim jitter, minim jedut-jedut. Mantap sih, enak teman-teman ya. Coba kita bakal tes lari ya. Ini di 4K 60 fps.
Oke. Gimana menurut kalian teman-teman? Tadi kita udah lari. Itu lumayan kencang aku larinya ya. Ya lari-lari jogging lah. Oke, bagus lah ya. Kita langsung coba dites kamera selfie-nya. Oh, jadi ini adalah perekaman selfie di 1080p 30 fps kamera depan Poco X7 Pro. Gimana menurut kalian? Bagiku sih ini cukup bagus ya untuk penangkapan cahayanya. Gimana di belakang di belakangnya cahaya? Bagus ya. Birunya masih kelihatan. Tapi kalau misalnya udah terlalu membelakangi seperti ini, itu dia bakal fokus ke objeknya ya. Tapi bagiku cukup oke sih. Sekelas harganya oke. Cuman ya yang menjadi sebuah hal yang aku sayangkan, kenapa sih harus turun di 1080p 30 fps aja gitu. Kenapa enggak 60 fps gitu? Udah lebih bagus loh di 1080p 60 fps. Tapi malah di downgrade teman-teman. Cukup disayangkan ya. Sebenarnya adalah yang bilang. Dan ada satu fitur yang cukup mantap ya, yaitu ada dual video. Jadi kalian bisa merekam sambil nge-vlog atau mini vlog gitu dengan kalian ada tetap muka kalian di sini dan tetap bakal ada kamera depannya, kamera belakangnya, kamera depan. Seperti ini. Dan kalian bisa digonta-gantikan ya. Jadi ini videonya lagi berjalan, tapi kalian tetap bisa untuk atur gitu. Kalian mau di mana? Nah, misalnya kayak gini kan. Ini kan kalian nge-vlognya di sini gitu. Kayak gini. Mantap lah ya. Kalau misalnya di brand sebelah kan baru aja di steady terbaru ya ada fitur seperti ini. Cuman kalau misalnya di Poco itu udah cukup lama. Dari aku pakai Poco F4 dulu udah ada teman-teman dan cukup bagus. Well. Di sini kita bakal jogging. Gimana menurut kalian teman? Apakah terasa gempa? Ini bentuknya di 1080p 30 fps ya. Oke. Mantap sih. Itu tadi aku lari jogging. Jadi kalau misalnya kalian mau nge-vlog sambil jogging, mungkin kurang lebih bakal seperti itu. Gimana? Apakah terlihat jitter-jitter atau kedip-kedip? Aku bakal lihat lagi nanti pas di editnya. Jadi aku bakal melakukan sesi perkomentaran ya dari situ. Kamera utamanya cukup bisa diandalkan selama pencahayaannya bagus, hasil fotonya detail dan warnanya juga hidup. Kamera ultrawide-nya meskipun hanya 8 megapiksel, tapi juga tetap masih memadai di kondisi terang dengan detail dan warna yang cukup konsisten. Sedangkan untuk kamera selfie-nya mampu menghasilkan foto yang tajam dengan kulit dan warna yang cukup natural nih. Oke, jadi secara keseluruhan Poco X7 Pro ini menawarkan paket lengkap untuk kelas harganya, teman. Layarnya udah bagus, performanya sangat-sangat kencang untuk di kelas harganya, baterainya cukup awet, build quality-nya juga solid, dan udah IP68. Walaupun tetap ada kekurangannya ya, seperti kamera ultrawide-nya yang biasa aja, nggak ada kamera lensa telefotonya, dan nggak ada fitur yang gaming banget ya, yaitu adalah bypass charging. Ya yang lumayan penting lah ya buat gamer-gamer di luar sana. Tapi dari segi value, HP ini tetap kuat banget di kelas harganya teman-teman. Jadi kalau kalian tertarik untuk membeli HP ini, kalian bisa langsung aja ngecek link yang ada di deskripsi video ini. Dan juga terima kasih udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa subscribe. See you next video. Goodbye. Dadah.